Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor mining yang akan saya analisa. Yang pertama Antam, kedua Inco, ketiga Tins, keempat Medco, kelima Elsa, keenam Pegas, dan ketujuh MDKA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Antam yang hari ini juga ditutup terkoreksi 1,92% ke harga 2.550. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal mau lihat dulu harga komoditas nikel. Terlihat sampai jam saya buat video ini nikel terkoreksi minus 1,18%. Dengan kondisi seperti ini ya kemungkinan nikel juga akan melanjutkan penurunan. Kalau dilihat dari Antam, potensi besar juga Antam akan turun sampai 2440 ini. Jadi menurut saya harga sekarang belum bisa masuk, wait and see aja dulu. Yang sudah punya dari bawah ya coba profit taking aja dulu, karena kalau dibawa sampai 2440 masih ada kerugian sampai 3,76%. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya dari 2200 atau 2300 ya profit taking aja dulu, karena potensi Antam masih ke bawah, tapi belum tentu juga. Ya disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing, dengan profil resiko masing-masing. Yang mau hold juga nggak masalah ya. Semoga Antam ada pantulan dan kemungkinan ya akan mantul dari 2440 ini, kecuali memang harga nikel ini turun sampai 1276 ya Antam bisa sampai kembali ke 2200 ya. Tapi untuk tren jangka pendeknya aja. Kalau tren jangka menengah ya masih target Antam masih akan mencoba untuk menguji kembali resistennya 2685. Dilihat indikator MACD juga masih mengarah ke atas walaupun mulai melandai dan baris biru juga mulai menyempit. Bar chart di bawah nol makin tipis. Volume hari ini biasa aja, tapi dengan posisi candle hammer terbalik ya harusnya ada lanjutan penurunan menguji supportnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy ya tunggu area support nih aja, buy on support, nanti jualnya ya 2-3% atau 4% ya jual aja dulu, karena market kurang mendukung. Untuk profit lebih besar itu agak susah ya. Mungkin Antam naik 3% nanti turun lagi, dia biasa tektokan seperti itu kan. Sayang kalau Bapak Ibu bisa jual di 3%, turun lagi dia beli lagi di bawah, jual lagi, seperti itu aja. Tapi memang nggak gampang, psikologis pasti banyak berpengaruh saat jam market ya, apalagi melihat profit. Kadang mau tahan bingung bisa naik nggak ya, ternyata turun. Kadang pas kita track profit malah naik lagi, kan biasa seperti itu. Memang nggak bisa, kalau kita mencari harga terbaik untuk take profit itu agak susah. Maksudnya semua juga mau take profit di harga setinggi-tingginya, tapi itu mustahil ya, karena ya nggak mungkin, pasti juga terganggu oleh psikologis, apalagi melihat chart naik turun juga ya banyak pengaruh lah. Tapi bagaimana caranya ya disesuaikan kembali ke profil resiko masing-masing. Berapa sih profit yang harus saya dapat, atau ya dihitung aja setiap bulan. Masalah profit 2-3% tapi lebih banyak profitnya daripada lossnya. Kalau diakumulasi setiap bulan juga ya bisa profit walaupun nggak maksimal, yang penting profit kan. Untuk para trader pemula ya dengan kondisi market seperti ini, nggak loss tinggi aja dalam satu bulan, nggak loss dari 10% juga equity-nya sudah cukup bagus ya dengan kondisi seperti ini. Bagi yang trading, kalau yang investasi ya nggak bisa dipakai ya. Kalau lossnya bisa 20%, bisa 30%, tapi karena dia simpannya untuk jangka menengah atau jangka panjang ya bisa aja balik dalam 3 bulan ke depan dan bisa profit ya. Tapi untuk yang trading ya harus dicatat profitnya berapa, cut lossnya berapa, jadi dihitung, jadi biar bisa jadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem trading. Seperti itu. Untuk Antam potensi masih ke bawah
menguji supportnya 2440. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Inco yang hari ini turun cukup dalam 5,16% ke harga 5050. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco setelah gagal breakout 5580 tapi terlihat sudah menutup gap, ya arah Inco ke supportnya 4800 sampai 5000. Jadi ke arah sini, dan kemungkinan juga Inco akan mempertahankan supportnya 4800-nya ini, dan bisa aja Inco akan bergerak sideways di range harga supportnya 4800, resistennya 5570. Jadi bagi Bapak Ibu ya tunggu, ini harga tanggung, mending nunggu sekalian bawah aja di 4900, bisa spekulasi buy, atau di 4850 cut loss saja kalau turun dari 4700, bisa seperti itu, atau cut lossnya di bawah EMA 200 nya juga bisa. Nah kalau saya buatkan trading plan-nya, misalnya belinya di 4900, pas di EMA 60-nya garis hitam, cut loss saja di sini ya. Nah di 4650 sekitar 5%, dan rewardnya targetnya sampai ya nggak usah jauh sini aja dulu lah, 5280 itu sekitar 7%, jadi masuk ya. Apalagi sampai resistennya 5670 ya sekitar 13%, jadi risk rewardnya ideal lah kalau seperti ini ya. Kalau tertarik ya tunggu di bawah, tapi resikonya ya harus disiplin cut loss. Kalau memang arahnya ke bawah, cut loss dulu, nanti buyback di bawah sekalian. Kalau ke 4340 beli lagi di bawah, cut loss lagi kalau misalnya turun ya dari 4120. Bisa seperti dia memang akan sering cut loss kalau saham downtrend, kalau maksa untuk trading. Tapi kalau dia rebound ya bisa profit. Jadi seperti itu untuk Inco ya. Arahnya masih ke bawah, walaupun indikator MACD masih membentuk golden cross, masih di atas 0, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk, tapi lihat garis biru mulai melandai dan mengarah ke bawah. Jadi potensi Inco sepertinya juga besok masih bisa turun ya. Bisa aja ada tarikan dari bawah saat Inco turun dulu terus ditarik naik karena market rebound, ya bisa seperti itu. Jadi tergantung market juga nih untuk Inco. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada TINS yang hari ini ditutup terkoreksi 1,42% ke harga 1730. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga arahnya sepertinya masih bisa ke bawah, dan kemungkinan support terdekatnya 1700 ini besok bisa di breakdown, dan TINS akan lanjut ke arah 1600. Dan kalau 1600 ini di breakdown ya TINS akan kembali ke dalam base-nya yang saya buat ini, di area resistennya 1600 dan supportnya 1480. Jadi ya perlu hati-hati lah untuk TINS, apakah bisa spekulasi buy. Kalau kondisi sekarang apa bisa mantul TINS? Ya bisa aja kalau Bapak Ibu yang mau spekulasi buy. Cut loss-nya cukup dalam. Kalau cut loss mepet bisa nggak? Bisa aja, tapi dengan resiko ke trigger ya. Bapak Ibu bisa cut loss aja di 1670 buy di harga sekarang. Kalau jebol support 1700 ini ya cut loss saja di 1660, dan target profitnya cut lossnya kan tadi sekitar 3,7%, dan target profitnya ya sama karena ya resistennya 1800. Kalau besok TINS ternyata rebound dan bisa tutup di atas 1800 ya potensi bagus, tapi dengan kondisi yang sekarang ini ya sepertinya agak berat untuk TINS rebound. Ya tergantung juga market besok ya. Kalau market turun dulu terus ditarik naik rebound ya bisa aja TINS kembali ke 1800, tapi arahnya untuk besok sepertinya masih bisa ke bawah karena hari ini gagal breakout EMA 60-nya resisten dynamic, dan juga di situ ada support yang terbentuk dari 5 Mei 2021. Seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 2,63% ke harga 740. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco malah diakumulasi oleh CS, ZP, GR, YU ya. Nilai akumulasinya juga cukup signifikan, yang distribusi tipis-tipis saja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal,
Medco membuat candle hammer terbalik, tapi nggak masalah. Selama Medco mempertahankan supportnya 720, Medco masih berpotensi ke atas dan menguji resisten yang saya buat di 800. Kalau melihat histori sebelumnya, ya bagus kalau Medco bisa confirm breakout 800. Ya, seperti itu. Untuk Medco hari ini volume juga besar saat penurunan, tapi aman selama di atas 720. Apakah bisa spekulasi buy? Coba aja buy ya. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan di tangan masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu coba ya buy on weakness di 710 atau 720. Cut loss saja kalau turun dari 700 ya. Bisa cut loss di 690 atau 695. Kalaupun nggak mau cut loss, mau dibawa sampai bawah ya bisa aja baru cut loss di supportnya 665 ini 11%. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya boleh, karena ini ada gap kecil yang belum ketutup di 690. Tapi kalau saya ya saya akan cut loss saja dulu, nanti buyback di bawah, karena ya kemungkinan kalau Medco jebol 720 arahnya bisa sampai 680. Seperti itu. Untuk Medco masih bisa dikatakan uptrend, dan juga Medco baru keluar dari area konsolidasinya yang terbentuk dari 28 Desember, jadi sudah hampir 6 bulan bergerak konsolidasi dengan harga supportnya 600 dan resistennya 720. Ya harusnya Medco bisa kembali melanjutkan uptrend. Yang penting konfirmasinya ya 720 harus dipertahankan untuk Medco. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Elsa yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,99% ke harga 324. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa sempat kemarin rebound, tapi hari ini kembali koreksi dan membuat candle bearish angle pink. Jadi potensi Elsa besok bisa melanjutkan penurunan mengarah ke EMA 200-nya di 310. Jadi untuk Elsa wait and see aja dulu ya, tunggu aja di area 310 sampai 314 ini baru spekulasi baik. Dengan kondisi seperti ini sepertinya ya Elsa masih bisa ke bawah. Ya, jadi seperti itu untuk Elsa. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah dan membentuk dead cross lagi. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Walaupun volume hari ini kecil, kalau candlenya langsung dibuka hijau bagus, tapi kalau besok dia turun di bawah 322 ya arahnya bisa sampai 310 untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Pegas yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,05% ke harga 1110. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas akhirnya breakdown dari area base-nya ya. Dan kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, Pegas bisa sampai 1050. Walaupun Pegas sudah menutup gap ya. Setelah menutup gap, dia rebound. Tapi hari ini kembali tertekan karena market nggak mendukung. Jadi ya arah Pegas besok sepertinya masih ke bawah mengarah ke 1050. Kalau saya lihat ya 1050 untuk Pegas penurunannya terdekat ya. Nih arah Pegas ke 1000, bukan ke 1050, tapi arah Pegas bisa sampai 1000. Jadi seperti itu. Untuk Pegas perlu hati-hati, mending wait and see aja dulu, sabar. Yang sudah punya apakah mau cut loss? Kalaupun nggak mau cut loss ya tergantung masing-masing ya, karena saya nggak berani juga menjamin kalau Pegas ya, kecuali Big Bang atau saham-saham consumer ya masih bisa. Kalaupun dipegang ya menurut saya cukup aman, karena saya lebih percaya kalau untuk disimpan mid term atau long term walaupun masih merah itu ya Big Bang. Consumer lumayan, harga sekarang juga masih bisa mulai nyicil. Tapi untuk saham yang lain ya biasanya saya tradingkan aja. Jarang saya simpan untuk jangka menengah ya, karena yang nggak terlalu baca juga laporan keuangan fundamentalnya juga. Jadi seperti itu. Untuk Pegas arahnya tren jangka pendek terdekat 1050 dulu lah ya, jangan sampai 1000. 1050 terdekat nih. Kalau bisa mantul syukur, tapi kalau jebol perlu hati-hati, arahnya bisa sampai 1000
Jadi seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada MDKA yang hari ini ditutup di harga 2.630 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA kemarin membuat candle hammer dan ekornya cukup lebar, hampir 3 kali body. Jadi menurut saya MDKA masih aman ya. Tapi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang harga tanggung. Kalau kemarin ideal buy-nya ya di area 2.500 sampai 2.440 ini. Di area ini. Nih ya. Nah, ini area buy, area demand juga nih. Pasti banyak yang akan nangkap di 2.460 sampai 2.400. Ya, karena itu neckline, cup and handle-nya ini. Jadi harga sekarang harga tanggung. Kalau Bapak Ibu maksa masuk ya harus siap kalau dibawa turun dulu ke bawah, walaupun dilihat EMA 20 sudah cross ke atas EMA 60, sudah ya sudut kemiringannya hampir 45 derajat. Sayangnya EMA 60-nya masih melandai, kecuali EMA 60-nya juga menukik ke atas atau sudut kemiringannya di 45 derajat, ya MDKA bisa dikatakan strong uptrend. Walaupun ini uptrend, tapi terindikasi akan melandai. Jadi belum ada kekuatan. Walaupun volume meningkat, ya bagusnya MDKA ini kalau sudah di atas 2.850. Buy on breakout atau buy on support, buy on weakness di area 2.400. Bisa seperti itu. Harga sekarang harga tanggung. Menurut saya lah ya. Kalau Bapak Ibu yang mau coba masuk ya boleh-boleh aja ya. Karena nggak tahu kalau nggak dicoba ya. Nggak bisa profit kalau hanya cuman dicoba dan diandai-andai ya. Coba aja. Belajar, jangan pakai dana besar dulu, ya coba aja sambil mencoba membuat sistem trading sendiri. Coba pakai dana-dana kecil aja, misalnya 1 lot aja beli lo. Jangan mikir keuntungan yang besar dulu. Kalau belum bisa ya membuat trading plan ya. Kecuali Bapak Ibu yang ikut join grup apapun itu ya. Nggak harus ikut Borneo Trader, ikut yang lain ya. Sudah dibuatkan trading plan ya tinggal ngikut, nggak apa-apa juga kan. Cuma di situ juga sudah dikasih bagaimana manajemennya ya. Jadi seperti itu untuk MDK harga tanggung ya, menurut saya mending wait and see aja dulu. Bagaimana yang sudah punya dari bawah harusnya profit taking aja kalau MDK besok turun dari 2.600 seperti itu untuk MDKA. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free rekomendasi grup kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat walaupun ISG merah merona, nggak perlu pusing kalau pegang saham bagus. Salam cuan.